اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا عليم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل العلماء وميزهم على غيرهم من بني الإنس والجان. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك سيدنا ومولانا محمد إمام كل إنسان وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أولي العرفان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشر والحشر والميزان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mudah-mudahan diberkahi umur kita, dunia kita, keluarga kita, anak-anak kita, ilmu kita, dan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
Babul haid, bab menerangkan tentang haid. Sebelum kita baca, dalam suatu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah adalah al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Sedangkan di dunia ini ada sebutan al-ubbad, orang yang ahli ibadah. Tapi nggak dimasukkan dalam hadis Nabi. Nabi bersabda al-ulama. Berarti al-ulama tidak bisa ditandingi. Orang-orang yang suka ilmu dan para pencari ilmu kedudukannya di atas orang-orang yang ahli ibadah. Ya, karena sabda Rasul al-ulama warathatul anbiya. Nah, dari sini maka perbedaan antara ilmu dan ibadah. Pertama, ilmu yang akan membenarkan itu ibadah, sehingga ilmu lebih mulia daripada ibadah. Karena tanpa ilmu, ibadah seseorang belum bisa dipastikan. Yang kedua, kalau orang ibadah manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Baca Quran untuk diri sendiri, sholat untuk diri sendiri, puasa untuk diri sendiri. Tapi kalau ilmu selain untuk diri sendiri juga manfaat untuk orang lain. Yang ketiga, ini keterangan semuanya dalam kitabnya Habib Zain bin Smith Al-Manhajus Sawi. Diterangkan yang ketiga, ketika orang meninggal dunia, selesai ibadahnya. Ahli puasa mati, selesai. Ahli sholat meninggal dunia, selesai. Tapi kalau ulama meninggal dunia, maka terus pahalanya mengalir karena ilmunya diambil manfaat oleh orang lain. Ini diantara beberapa perbedaan terkait tentang orang yang mencari ilmu, peluru ilmu, dengan orang yang beribadah. Sampai ada seseorang di zaman Nabi Muhammad SAW datang lalu bertanya, ayyul afdal, al-alim amil abid? Ya Rasulullah, menurut Anda di antara dua orang ini yang paling afdal itu apa? Orang yang mencari ilmu ataukah orang yang ibadah? Padahal mencari ilmu juga termasuk jenis ibadah. Apakah orang yang kesibukannya cari ilmu, hadir majelis taklim, ataukah orang yang duduk di rumah baca Quran banyak, puasanya banyak, sholatnya banyak? Nabi Muhammad SAW menjawab dengan hadisnya, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang alim pencari ilmu di atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku melebihi di atas diri kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang mencari ilmu seakan-akan disamakan kedudukannya seperti Nabi. Dan orang yang ahli ibadah, kalau toh itu ibadahnya benar, itu di bawah kedudukan Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung bagi kita semuanya, alhamdulillah, sampai malam ini walaupun hujan rintik-rintik, Masya Allah, yang dari Kedayan alhamdulillah bisa hadir, yang dari Surabaya ini berapa orang mewakili yang lainnya yang dari ABR alhamdulillah sakit hadir, GKA alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum bisa hadir karena udzur dicatat termasuk orang-orang yang hadir. Dan mudah-mudahan
kita yang hadir insya Allah diberi oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai ada riwayat sebagai berikut: ma a'malul bir fil jihadi illa kabasqatin fil bahr. Perbedaan antara perang, pahala perang, dengan pahala semua amalan taat selain perang, itu ibarat seperti tetesan ludah yang berada di dalam lautan. Artinya ada amal taat berupa jihad, itu ibarat seperti lautannya. Selain jihad, perang, sholat, puasa, semuanya itu ibarat seperti yang netes tadi berada di lautan. Terus wa ma a'malul birr wal jihad fi talabil ilmi kabasqatin fil bahr. Semua rangkaian amalan taat sak perangnya kalau dibanding dengan mencari ilmu seperti tadi, tetesan netes di tengah lautan. Berarti apa, Pak? Wah, nggak bisa ditandingi orang mencari ilmu. Nah, kalau semua amalan saja dibanding dengan jihad fisabilillah kayak tetesan yang menetes di tengah lautan. Kemudian tolabul ilmi itu seperti lautan, di atasnya seperti pahala perang dan pahala semua amal taat. Begitu mulia, begitu indah, begitu istimewa. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan kita hadirkan niat kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Habib Umar, beliau pernah dawuh dalam sebagian majlisnya, bisa juga dan pasti bisa. Hasil daripada majlis taklim, setiap majlis taklim itu Allah Ta'ala angkat sir dan rahasianya, dibawa oleh malaikat, kemudian diturunkan di daerah-daerah tertentu sehingga masuk Islam barokah majlis taklim seperti ini. Yang di sana sehingga masya Allah senang agama barokah majlis taklim. Jadi diangkat sir dan rahasianya. Karena dengan doa-doa yang hadir, niat-niat yang hadir, Allah Ta'ala angkat sirnya, dibawa oleh malaikat, dimasukkan ke hati fulan, ke hati fulan. Tiba-tiba orang itu subhanallah berubah keadaannya, yang maksiat menjadi taat, yang kafir menjadi muslim. Oleh sebab itu tata niat kita, tata keikhlasan kita, mudah-mudahan kita semuanya menjadi asbab turunnya hidayah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Babul haid, bab tentang haid. Haid itu adalah salah satu di antara darah yang keluar dari kaum wanita. Ada 3, ada haid, ada nifas, ada istihadah. Ya, 3 ini yang keluar dari perempuan, dan itu merupakan suatu kesempurnaan bagi kaum wanita, menunjukkan sehat dan normalnya perempuan itu kalau haid, apalagi kalau haidnya teratur. Jadi kalau ada perempuan maaf kok nggak haid atau haidnya nggak teratur, itu biasanya ada problem dalam dirinya. Kecuali Sayyidah Fatimah Zahra, selama hidupnya nggak pernah haid, sehingga disebut dengan sebutan Al-Batul, yang hidupnya nggak pernah putus dari sholat dan berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu tok ini dari sekian wanita yang hidupnya nggak pernah meninggalkan sholat, nggak pernah meninggalkan puasa, sehingga disebut Al-Batul. Wa tabattal ilaihi
Tabtilah, terus beribadah. Ya iya, karena dikasih bisyarah sama abahnya Rasulullah, anti sayyidatun nisa'i ahlil jannah, kamu pemimpin perempuan penduduk-penduduk surga dari kalangan perempuan. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu Sayyidah Fatimah Zahra. Iya. Tapi kalau selain itu biasanya fisiknya kurang normal. Ya, sehingga kalau ada orang ya, menikah lama kok nggak punya anak, biasanya itu termasuk sebab. Karena ketika janin di dalam perut seorang ibu itu nutrisi yang dimakan darah, makanya orang hamil nggak haid karena dimakan. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i qad tahid, bisa juga orang hamil haid, tapi langka. Yang ada sudah nggak haid, tuh Anda sudah terlambat berapa minggu, 3 minggu, tolong dicek, bisa-bisa hamil kan gitu. Nah, ada sisi keterlambatan, biasanya itu tanda, tanda. Bahkan dalam ilmu perbudakan, kalau ada orang seandainya beli budak perempuan di pasar, seandainya zaman dahulu, ya itu si penjual harus jujur ngomong, maaf Pak, ini nggak haid. Oh, harus ditahu, karena ini app harus disebutkan. Kalau nggak haid berarti ini kurang normal, otomatis harganya murah. Nah, harus disebutkan sampai segitunya, ya sampai segitunya. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan yang sudah sampai umur 9 tahun. Kalau umurnya belum sampai 9 tahun, namanya bukan haid. Nah, harus umur 9 tahun. Jadi masuk 9 tahun haid, berarti sudah balik. Kan tanda balik kalau perempuan itu 1, kalau sudah haid dan itu umurnya 9 tahun. Yang kedua, kalau keluar mani dalam mimpi basahnya. Yang ketiga, umur 15 tahun. Kalau laki-laki kan 2, umur 15 tahun dan mimpi basah. Masuk haid? Tidak mungkin. Ya, amin. Ya, hakada. Umur 9 tahun. Kalau sebelum 9 tahun kok keluar darah, berarti itu penyakit, bukan darah haid. Ya. Makanya perempuan siap hamil itu kalau sudah di atas 9 tahun. Makanya ketika Rasulullah itu menikah Siti Aisyah kan umur 7 tahun. Masuk umur 9 tahun diingatkan oleh abahnya, ya Rasulullah, Aisyah sudah umur 9 tahun. Nah, wahakada. Jadi perempuan siap hamil itu umur 9 tahun. Nah, wahakada. Nah, ya. Tapi walaupun semacam itu khususiyah buat Nabi. Jangan dikiaskan. Sering saya sampaikan, nggak semua hukum harus Anda kerjakan. Dilihat situasi dan kondisi. Semisal ada orang sholat jamaah pakai sarung tok, hukum sholatnya bagaimana? Sah. Kalau berani silahkan. Jamaah shaf awal pakai sarung sampai pusar sampai lutut tok, ayo, berani? Enggak loh, itu hukum loh, kerjakan, enggak apa-apa. Malu, enggak pas. Begitu pula yang lainnya loh. Anak umur 5 tahun yang laki-laki, perempuan 5 tahun sah nikah, suami istri sah, dinikahkan bisa. Tapi masa syariat seperti itu? Tidak mungkin. Nah, laki-laki adanya umurnya 80 tahun dapat bini umur 10 tahun kan, yuk gak apa-apa, tapi kok ngono kan itu loh ya. Makanya jadi nggak setiap hukum itu agama diperbolehkan harus kita lakukan ya, harus lihat situasi dan kondisi, apalagi sampai mengkias-kiaskan
dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad seperti itu nggak ada yang mencela, nggak ada. Nabi menikahi Siti Aisyah 7 tahun, nggak ada yang mencela. Dijaga lesannya umatnya untuk tidak mencela Kanjeng Nabi. Ayo coba sekarang praktekkan kamu. Oh, banyak langsung viral, apa? Langsung viral. Jadi kita kembali lihat situasi dan kondisi. Nah, haid itu. Yang kedua ada darah. Nah, kalau haid umur 9 tahun, sedikitnya haid itu berapa? Lahloh. Paling sedikitnya berapa? Sehari semalam. 24 jam. Arti 24 jam bukan berarti keluar terus, enggak. Nah, habis nanti darahnya. Artinya kalau bagi kaum wanita tahu mulai jam berapa sampai jam berapa kok masih dicek itu basah, oh berarti haid. Kalau sudah 24 jam, paling sedikit 24 jam. Paling banyak berapa? 15. Rata-rata itu 6 sampai 7. Makanya perempuan ya seakan-akan setiap bulan harus datang bulan. Kalau 3 hari biasanya sucinya sisanya. Berarti berapa? Kalau bulannya itu 30 hari, berarti ya 27 hari. Kalau 4 hari ya sisanya 26 hari. Wah, kata seterusnya. Nah, kalau melebihi sampai 15 hari namanya darah istihadah. Kalau haid ini yang dapat dispensasi berupa sholat. Kunna nu'maru biqada'is sholat saum wala nu'maru biqada'is sholat. Kata Siti Aisyah, kami diwajibkan mengqadai puasa, tapi kalau sholat enggak. Sakno perempuan, kasihan. Kalau 7 hari sudah tinggal ngitung 5 kali 7. Tapi kalau puasa kan datanya cuma 1 tahun sekali, maka tidak ada keberatan. Subhanallah, dalam hadis Kanjeng Nabi disampaikan khairu dinikum aisaruhu. Agama kalian itu agama yang paling ringan, paling mudah, paling enak untuk dikerjakan. Loh, termasuk sholat. Kalau seandainya berat, loh, ya, dan subhanallah bisa masuk surga walaupun di dunia sholatnya terbatas. Loh, kan enak Pak ya, subhanallah enak. 15 hari gak usah sholat karena haid, sisanya 15 hari sholat, besoknya lagi 15 hari masuk surga. Kalau dihitung laki-laki harus pepek sholatnya, perempuan sholatnya berkurang. Wah, kata. Jadi kata Siti Aisyah, kami disuruh untuk mengqadai puasa dan tidak mengqadai yang namanya sholat. Jadi kalau keluar dari 15 hari namanya darah istihadah. Nanti diterangkan. Kalau istihadah hukumnya seperti orang suci. Hukumnya seperti orang suci karena tidak termasuk daripada uzur meninggalkan sholat. Ya wajib sholat, ya wajib puasa seperti kondisi orang suci ya. Adapun yang ketiga namanya darah nifas. Nifas dikatakan nifas karena darah itu keluar setelah ada jiwa keluar alias bayi. Nifas setelahnya. Jadi kalau di tengah-tengah kelahiran ada darah namanya bukan nifas, atau sebelumnya darah namanya bukan nifas. Ketika bayi keluar, nah nifas. Subhanallah. Walaupun dalam kondisi operasi tetap nifas. Perempuan operasi ternyata tetap nifas. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan, baik itu dari tempatnya ataupun melalui jalan operasi. Nggak bisa lepas dengan darah nifas ya. Paling sedikit itu lahdotan, kalau bahasa Quran sak kecrotan. Sedangnya biasanya 40 hari, paling banyak 60 hari. Setelah 60 hari kau masih keluar, namanya darah istihadah. Anak Aisyah
Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Habis, sesungguhnya Fatimah binti Abi Habis radhiyallahu anha wa ardhaha kanat tustahadu, beliau sedang istihadah, tustahadu. Faqala laha Rasulullah, kemudian berkatalah kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi kalau sudah urusan agama dilarang kita malu. Nggak boleh malu. Kalau sudah urusan agama, walaupun itu terkait tentang urusan hal-hal yang dalam, tapi kalau terkait tentang agama nggak boleh malu. Nah, ya, karena termasuk orang yang tidak mendapatkan ilmu adalah orang yang sombong dan pemalu. Orang malu tapi bukan tempatnya. Kalau malu tempatnya, malu nggak maksiat karena malu dengan Allah, itu pas. Kalau nggak tahu masalah kok malu saya, oh, bukan tempatnya, bukan tempat. La yahsulul ilma mustahil wa mutakabbirun, orang yang malu nggak mungkin dapat ilmu. Ya, jadi ditanyakan, ya, ya, di zaman Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal, datang perempuan, saat itu sedang berada di majelis taklim, datang perempuan dengan membawa apel kan warnanya merah, bawa, lalu diberikan tanpa sedikit ngomong, diberikan kepada beliau imam, lalu kemudian dibelah oleh imam, dibelah jadi dua, kemudian dikasihkan. Bahasa isyarat dari beliaunya, perempuannya utuh warna merah, dikasihkan ke imam. Imam itu tanpa berbicara dibelah jadi dua, kemudian dikembalikan, lalu perempuan pergi. Santri ini tolak lagi model apa nih? Kalau sedekah kok dikembalikan, kalau sedekah kok cuma satu biji. Ya, setelah keluar, nah ini orang-orang dulu kayak gitu. Jadi menutupi aib, masya Allah, perlu kita tiru. Di antara ibadah, dari sekian ibadah itu menutupi aib, menutupi celah. Sat uyubin nas, menutupi celah. Ya. Sebelum saya lanjutkan, tahu Hatim Al-Asam, ulama besar. Hatim wongi budek, sebutannya tuli. Tahu kenapa? Boleh cerita? Boleh. Sabar, perutnya sabar ya. Tenang cerita ya. Oke, tenang. Ini Hatim Al-Asam alim kabir. Ada riwayat mengatakan saat itu dia sedang jualan, ada yang mengatakan saat itu dia sedang membuka majelis bukan, saat itu dia sedang di rumah atau mungkin di luar. Datang perempuan mau bertanya masalah, tiba-tiba keluar angin kerasnya luar biasa. Perempuan itu langsung mukanya berubah. Imam Hatim dengar tapi pura-pura tuli. Ya Imam, Imam, alhamdulillah orangnya tuli. Padahal dengar. Kalau orang sekarang kan, gitu kan. Langsung, aduh terima kasih, alhamdulillah ya Allah, wongnya budek, orangnya tuli. Kalah, gak dengar saya kalau saya kentut. Dirahasiakan. Sampai masyhur sekarang dikutip dalam kitab Hatim Al-Asam, pura-pura tuli demi menjaga aibnya satu orang. Ketika meninggal dunia si fulanah, baru viral bahwa Hatim itu bukan tuli, tapi tetap namanya Hatim Al-Asam. Orang kayak sekarang seperti itu tah. Langsung ngotong, itu enaknya luar biasa. Jadi nafsu itu enaknya ketika pas ini. Paling enak itu nafsu ketika membuka aibnya orang. Paling apalagi pas ngopi makan ketela
ketela goreng musim hujan nikmatnya luar biasa. Ayo mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Ini juga gitu. Itu cerita Hatim Al-Asam. Dikatakan Al-Asam tuli pura-pura tuli demi menjaga aibnya. Bayangin sekarang nanti kayak apa itu malunya. Kalau seandainya orang lain mungkin cantik-cantik kentutan kan gitu. Kayak apa itu muka itu? Subhanallah. Orang-orang dulu itu ibadahnya nggak kayak kita, tahajud, zikrian, baca kita. Ini tok merahasiakan satu aib itu sudah diangkat wali oleh Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah. La ilaha illallah. Nah ini sama Imam Abu Hanifah atau Imam Abu Hanbal, satu di antara dua. Setelah selesai keluar, perempuan ini bertanya tentang haid, cuma mau mengutarakan malu dengan antum. Akhirnya apa? Pakai isyarah. Dia tanya tanda bersih haid itu bagaimana Imam? Dia membawa apel yang berwarna merah. Akhirnya sama Imam dibelah jadi dua. Nah, ketika dibelah warna putih. Artinya apa? Kalau belum putih maka Anda masih haid. Nah gitu. Subhanallah. Bahasa isyarah ya dari seorang yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama menjaganya. Tapi kalau seandainya langsung bertanya pun juga tidak ada masalah itu. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Inna damal haid, kata Rasulullah, inna damal haid, sesungguhnya darah haid, damun, darah aswadu yang hitam, yu'rafu yang bisa diketahui, artinya ma'ruf. Jadi kalau jelas, kalau sudah hitam ya sudah bukan haid lagi, haidnya haid itu. Nanti kan ada perinciannya, ada darah itu warna hitam, dan warna merah, ada kuning. Yang jelas nggak ada yang hijau. Faidza kana dzalika, kalau sudah demikian, famsiki, maka tahanlah anis sholati, jangan mengerjakan sholat. Jadi kamu jangan sholat. Subhanallah. Ini nggak boleh ditiru laki-laki dan kenapa nggak sholat? Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan ditiru-tiru ya. Ya. Maaf. Ya. Makanya ya usahakan ya jadi orang itu yang kelihatan orang itu loh. Nah, yo ngetok ning masjid, ngetok ning musala, jadi orang wonge teko, wonge ono. Jangan jadi bahan guncingan orang. Opo wong ora pernah, gitu loh. Itu penting juga itu. Ya, jadi ngetok ning gone wong, ya. Fa idza kana al-akharu, maka ketika darah lain selain darah hitam, fatawadhi, maka berwudulah, wasalli, dan sholatlah, dalam kurung darahnya darah istihadah. Di dalam ini keterangan terkait tentang darah ya. Tapi kalau perincian dalam ilmu fikih itu terkait tentang hari. Ala kulli hal di awal sudah kita terangkan. Nah, jadi kalau darah itu bukan darah hitam ya, apalagi kalau sudah ada tandanya di atas 15, maka istihadah, tetap wudu, tetap sholat walaupun itu bawa najis. Namanya daimul hadas kalau bahasa fikih, orang yang langgeng hadase. Satu, kalau wudu harus setelah masuk waktu sholat. Ini kita kaum laki-laki ya harus tahu ya. Cuma kitab Fathul Mu'in itu nggak ada keterangan haid. Ditanya kenapa, wahai imam, anda nggak menerangkan tentang haid? Ya, di zamanku apa itu istilahnya, nggak ada laki-laki haid, juga nggak ada saat itu yang bertanya tentang haid, sehingga aku tidak mengarang kitab Babul Haid. Nggak ada laki-laki yang haid, juga nggak ada yang tanya tentang haid, sehingga beliau nggak mengarang kitab haid.
Seingat Al-Fakir seperti itu. Ala kulli hal. Jadi kalau daimul hadas termasuk juga hukum ini mirip orang yang punya penyakit beser kencing. Nah itu, maka ketika wudhu pas masuk waktu sholat. Jadi ketika azan masuk waktu sholat langsung dibersihkan semuanya kotorannya itu, dikondisikanlah ya dengan hal-hal tertentu. Setelah itu baru wudhu. Setelah wudhu langsung sholat. Jadi harus nuli berkesinambungan, nggak boleh ada jedahnya. Kalau selain orang itu kan boleh ya, boleh wudhu sebelum sholat, wudhu sebelum masuk waktu juga boleh. Kayak kita ini setelah wudhu nyangkruk sih ya boleh, nggak langsung sholat. Tapi kalau untuk ini perempuan yang istihadah ya, kalau sudah melebihi 15 hari ya, maka langsung wudhunya nunggu mancing waktu. Kalau sudah mancing waktu langsung dibersihkan, istinja semuanya, dikondisikan tempatnya, kemudian wudhu langsung sholat. Kecuali untuk kemaslahatan sholat dalam kurung nunggu berjamaah, itu masih diperbolehkan untuk nunggu berjamaah. Tapi kalau nggak ada kemaslahatan sholat, maka kalau dijedah, ngulangi dari awal, dibersihkan lagi, wudhu lagi baru sholat. Karena sahibud darurah, namanya orang yang sholatnya dalam kondisi darurat, sholat tapi masih membawa najis, itu maksudnya di situ. Wa fi hadis Asma binti Umais wallahu taala a'lam. Ya, sekali baca ya, tinggal satu hadisnya. Inda Abi Dawud wal tajlis fi markanin, selayaknya perempuan itu duduk fi mirkanin, dalam tempat tertentu, tempat ngerendamnya baju namanya mirkan. Fa idza ra'at, maka ketika perempuan itu melihat sufratan warna kuning fauqal ma, di atas air, faltaghtasil, maka mandilah dia, lidzuhri, untuk sholat zuhur, wal asri, untuk sholat asar, ghuslan wahidan, sekali mandian. Berarti ya jamak juga sekalian sholatnya. Wal taghtasil, dan mandi lagi, lil maghrib, untuk sholat maghrib, wal isya, dan sholat isya, ghuslan wahidan, sekali mandi. Wa taghtasil, dan mandi lagi, lil fajri, untuk sholat fajar, ghuslan wahidan, sekali mandi. Wa tatawaddo, dan berwudu, fi ma baina dzalika, antara hal demikian. Maksudnya ini bukan kalangan kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i nggak usah mandi, wong dia itu suci, hukumnya masih jadi nggak usah mandi. Ini kembali kepada sebagian mazhab. Makanya disunnahkan bagi orang yang istihadah mazhab Syafi'i, bahkan jumhur ulama, untuk mandi. Tapi kalau wajib enggak? Wajib enggak. Kalau ini kan seakan-akan kan orang yang istihadah kan sholatnya harus digabung, mandinya cuma satu. Mandi apa wong, padahal dia itu suci kok mandi. Nah gitu. Nah, jadi kalau kita memahami hadis ini, kita kembali sebagian pendapat seperti ini prakteknya. Tapi kalau kita mengkaji mazhab Syafi'iyah, mandi itu tidak ada untuk orang yang istihadah, dia dalam kondisi suci. Jadi bagaimana hukumnya? Seperti yang tadi kita sampaikan ya, cukup dengan wudhu tok, udah langsung sholat. Nah ini hadis ini ditangguhkan sunnah untuk mandi. Bahkan jamak pun tidak. Jamak atas apa? Jamak jamak itu kalau bepergian. Yang kedua, ada juga pendapat boleh jamak ketika hujan, ada juga jamak ketika sakit, ada lain juga pembahasan jamak khusus nganten anyar, malam pertama tok tapi sing kawak-kawak ojo ngerapel. Ya. Nah, nanti kalau ini hadisnya berarti mengisyaratkan ada sebagian mazhab seperti itu. Inilah luasnya syariat Islam kalau kita ingin
lebih dekat dengan agama, lebih luas, maka ngaji, hadir majelis taklim sehingga tambah pinter sehingga kita enggak menyalahkan setiap orang yang beda dengan kita. Iya, pernah ada orang datang kepada Imam Ghazali, wahai Imam, saya punya tetangga bakhil tapi sergap jamaah. Yang kedua, ya, dermawan tapi nggak pernah jamaah. Satu di antara dua ini yang paling jelek siapa? Dijawab, kamu. Lo yang jelek. Lo yang usik orang lain. Lo. Ya, jangan disuruh saya. Itu haknya Allah. Kalau ini pertanyaan saya jawab, lo yang jelek, kamu yang jelek. Kenapa? Ngurusin orang lain. Bapak itu jamaah, enggak jamaah itu bukan urusan kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita semuanya digolongkan orang-orang mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan dari kalangan teman-teman kita yang belum bisa hadir karena udzur hujan dan jauh rumahnya, kita doakan mudah-mudahan tidak diharamkan pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tetap istiqamah, tetap mendapatkan taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan Allah terus kirim kepada kita, dekatkan dari raudhah petamanan surga menuju petamanan surga yang akan datang, wahakadha seterusnya, sehingga ketika ajal menjemput kita dalam kondisi hati kita ada nuntut ilmu, insyaallah dalam kondisi syahid insyaallah, dan terus menerus di alam barzah kita masih belajar dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengajar kita, sehingga kita dibangkitkan di padang mahsyar statusnya orang yang alim, golongan orang-orang yang punya ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Majelis kita tinggal besok kita penutupan sekaligus ada tahlilan untuk Mbah kami 40 harinya. Besok kita tutup ya, mudah-mudahan sehat walafiat insyaallah berkah. Monggo. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi faqihna wa faqih lana ربي وفقنا ووفقه لما تمتد قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخر بخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بضمك العيون واغفر عنا ربنا كل كريم قبل ان تجدنا صلاة الله ترسلنا صلاة الحق في كتاب للناس الشفاء وعلى اهل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصالح. اللهم اهدنا من ولا تجعلنا من سبيلك ولا تجعلنا ممن خالف حقك وعصى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا والمسلمين أجمع آمين يا رب.
بكل سؤل بالمصطفى الرسول الله بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عدد قصد صحبه والحمد لله في البدء والثناء والنبوة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مهتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر